Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan bahas tentang buku yang di belakang. Tapi saya nggak terbahas terlalu banyak tentang buku yang di belakang. Saya mau bahas tentang bagaimana orang jeli melihat pasar dan bagaimana orang jeli mengerti tentang pasar. Itu intinya dulu. Ya. Contoh kecil tentang bisnis dan ya kecil lah, remeh lah. Tapi itu bahaya itu ya, kalau orang nggak ngerti itu ya. Saya pernah ketemu, saya katakanlah satu swalayan di daerah saya, namanya Bogor ini. Ada beberapa tempat yang memang didirikan dengan besar-besaran gitu ya. Oke, kita bicara tentang satu, bisnis yang mempengaruhi tentang apa yang ada di dalam pasar tersebut. Apa yang disebut, saya sebutnya pasar sih sebetulnya ya. Mall lah kalau Anda sebut mall, mall lah. Tapi pasar, tempat tempat orang ketemu berjual beli gitu. Cukup satu saja. Di daerah saya ada satu. Dulu saya masih ingat banget. Tempat ini saya nggak sebut merek. Saya lihat banget di situ ada regulasi untuk menentukan parkir berbayar. Orang berpikir gini, oh daerah situ itu daerah perumahan mewah. Ya menengah lah gitu ya. Tapi ingat, di sekitarnya yang lain itu bukan perumahan mewah gitu loh. Akhirnya pertama kali adalah parkirnya gratis. Saya masih ingat banget. Itu pertama kali dia mendirikan parkirnya gratis. Ramai betul orang di situ. Dan ada masalah. Bagus. Hasilnya juga bagus. Ini juga bagus. Nah, kemudian beberapa periode kemudian dia coba bikin mesin registrasi. Waktu saya tanya kenapa you bikin mesin registrasi tentang parkir buat bayar parkir. Oh ini harus Pak katanya dari departemen. Oh iya. Oh. Terus Anda kasih berapa untuk mesin registrasinya? Gitu. Ya itu sesuai sama itu peningkatan terus-terusan gitu. Hah? Saya ketawa waktu itu karena saya deket sama ini, saya ngerti. Nah, saya lihat lihat terjadi dalam berapa bulan saja susut langsung. Yang ribut siapa? Yang ribut adalah pedagang di situ. Pertama ada pedagang makanan. Resto di sini sepi langsung. Kenapa siapa mau orang sambil makan sambil mikirin parkir? Karena tempatnya juga nggak bagus-bagus amat. Menurut saya nggak bagus-bagus amat karena banyak sekali tempat yang lebih bagus. Dan memang disediakan cuman ala kayak apa ya? Settingannya cuma kayak you pulang dari pesawat, naik pesawat, terus di airport gitu, kedai-kedai gitu doang. Yang katanya bagus, settingan begitu, nggak bagus sebetulnya nggak terlalu bagus. Kayak gitu. Menunya juga sama. Artinya apa? Orang nggak terlalu berpikir tentang, saya mau rekreasi di sini. Enggak, hanya sepi. Termasuk lantai atas yang dipakai buat swalayan sepi. Itu saja. Dia langkah yang salah akan menentukan apa yang di dalamnya salah. Ya, itu baru parkir loh. Kemudian yang lain, ya. Saya pengen kasih contoh nanti ya beberapa gambaran yang saya bisa ambil di tempat-tempat yang tradisional gitu. Kenapa orang suka sih dengan tempat parkir yang seperti itu gitu? Dan kenapa? Karena mereka berpikir Rp2.000 itu dia mau selama-lamanya terus dijagain gitu loh. Ya, Anda bisa 4 jam, 5 jam terus dijaga gitu. Walaupun di pinggir jalan fine dia bilang gitu ya. Daripada dia mikirin gitu. Rp2.000 naik lagi 3.000, naik lagi 4.000, naik lagi 5.000. What for? Untuk beberapa kalangan gitu ya. Nah itu. Nah tempat ini juga identik dengan itu. Alhasil saya cerita ya, dia bolak-balik melakukan manajemen seperti itu. Karena akhir-akhir ini diambil manajemennya adalah flat. Masuk flat. Banyak lagi orang mau ke situ. Itu cuma parkir.
Nah, ini harus diperhatikan sama manajemen, nggak bisa sembarangan begitu. Ya makanya saya ketawa banget sama manajer area di situ. Dan dia sering bilang sama saya, oh you perhatiin aja. Ya iyalah, namanya bisnis nggak diperhatiin apa yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, dua. Nah ini saya ingat banget nih. Saya baru-baru kali ini nih, saya orang paling nggak suka sama yang namanya ngantri. Aduh, kalau disuruh ngantri udah pagi-pagi ngantri, nggak beres itu nggak beres. Paling susah saya sebut ngantri. Karena apa? Buat apa ngantri gitu loh. Dunia kita udah dunia elektronik yang nggak usah ngantri gitu loh. Jadi buat apa ngantri gitu? Buat saya ngantri itu nggak ada gunanya. Karena di elektronik kita udah ngantri dengan duduk santai, di sini kita bisa beli, barang bisa datang, semuanya bisa datang. Karena apa? Kita sudah bicara new technology. Orang transaksi, tadi aja kita ngobrol sama beberapa orang, malam hari ini ngobrol sama beberapa orang, lewat chat cepet banget, dan masih pada terjaga. Tuh kelihatan apa? Grafik, cuma grafik doang gitu. Ya. Nah itu entrepreneur udah berubah. Disuruh ngantri lagi, selesai lah urusan kita semua. Itu intinya. Ya, saya kemarin ngantri sama di salah satu bank. Itu dari pagi sampai sore ya, kepaksa lah kita ngantri. Kenapa? Karena memang kebutuhan. Gue butuh itu gitu loh. Itu permasalahan. Karena kebutuhan. Dan pada saat-saat COVID begini, orang disuruh ngantri. Itu hati was-was itu. Jarak ditentukan. Apa beberapa kali saya agak-agak kurang suka sama satpamnya itu. Terus terang aja jujur saya bilang. Saya udah ambil jarak jauh. Orang main slip masuk ke tengah. Dia nggak kasih jalan. Dia tahu saya udah ngantri sesuai dengan aturan. Dia slip, dia kasih tiketnya. Waduh, naik di kepala saya itu. Konyol saya bilang. Mendingan pakai mesin deh, nggak usah pakai kepala orang. Konyol buat saya itu. Gitu loh ya. Jadi saya berpikir ini salah gitu loh. Udah pakai transaksi online saja. Saya cari-cari nggak ada itu barang. Akhirnya kita pakai media-media yang lain gitu. Terbelakang sekali gitu sistemnya gitu. Oke, akhirnya saya ambil putuskan pakai media lain untuk dapatkan slip pembayaran kayak kayak gitu. Nah, saya nggak mau ambil pusing lah yang ngantri-ngantri yang nggak ada guna itu saya nggak mau pusing. Tapi ada satu lagi, saya fokusnya di perdagangan sih ya. Anda mau bikin soalan atau apa, saya sering kritik hal-hal tersebut. Dan kadang-kadang saya panggil juga tuh manajernya datang gitu. Ya, karena emosi juga gitu kita disuruh ngantri udah lama-lama lagi pada COVID gitu kan. Capek gitu kan. Datang aja. Saya datang, saya bawa belanjaan kan panjang loh, tulisan semua gitu ya. Nggak berani bawa siapa-siapa kan gitu ya. Memang kalau mau bawa juga aduh ribet banget gitu loh masa-masa begini. Dan manajemen nggak mikirin gitu loh. Kita mau ngapain gitu. Dipikirin lah dikit lah gitu. Oke lah ketika belanja dong. Yang you lihat suami istri jalan sama anaknya itu jalan-jalan namanya. Bukan belanja. Nah, kayak gini kita ini agak susah untuk kayak begitu. Kita bawa daftar belanjaan, kita pengennya apa? Dapat itu barang cepat dan tepat gitu. Itu kan beda loh. Cewek sama cowok atau keluarga sama ini kalau belanja. Dan mereka tuh nggak respect gitu. Nggak respectnya kenapa? Kita udah nunggu lama-lama. Kita udah datang. Makanya kadang-kadang nih ada satu ya. Saya kalau ke salah satu swalayan itu, saya mulai tunggu dulu. Kalau saya cari barang itu lebih dari 10 menit udah nggak efektif menurut saya. Saya cari barang itu, saya temuin di raknya. Kalau barang itu udah nggak ketemu, saya udah mulai spanning. Ya, akhirnya apa? Salah satu caranya adalah saya bawa tuh daftar belanjaan, saya panggil SPG. Terpaksa, ya. Saya panggil aja orang yang ada HT sini, bantuin saya cari ini barang. Pokoknya saya troli ini saya taruh di sini aja dah.
Saya cari yang lain yang detail-detail kecil-kecil yang ini. Nah ini itu cariin gitu. Nah ini harus difikirkan oleh mereka-mereka yang punya sense of apa ya, usaha gitu loh ya. Ini perusahaan besar. Kalau mereka nggak nentukan dengan baik, konyol namanya gitu. Ya. Nah, mereka akan kehilangan pelanggan. Padahal menguntungkan kalau tipe-tipe laki-laki belanja gitu. Logika saya cuma satu. Saya kemarin ngobrol sama satu teman, dia bilang, gue mau belanja, gue bawa bini gue belanja, lagi COVID begini, dia bawa belanja. Itu urusan 1.000 perak, dia keliling dari pasar. Napas gue panjang. Saya masih suka ingat tuh kalau Ridwan Kamil itu lagi bikin apa, tag itu, pegangin tangannya katanya, jangan kemana. Bukan masalah itu, bukan masalah duitnya sebetulnya. Kalau Anda mau tahu itu masalahnya adalah itu dia bisa muter seluruh pasar untuk cari barang yang murah gitu loh. Urusan 1.000 perak, dia muter. Selesai ngikutinnya. Gitu. Tapi kalau laki-laki enggak. Dia ambil tempat yang betul-betul fokus, murah, jaminan murah, dia babat di situ. Pat, beli. Dia nggak bakal tanya lagi ini berapa. Dia ambil ya tetap beres. Pokoknya satu paket itu selesai. Dia akan fokus, gak melenceng, beli ono, beli ini, enggak. Dia fokus. Berapa yang ditawarkan pasti dibeli. Dibanding dia harus jalan. Itu menguntungkan buat yang dagang. Tapi sayangnya itu tidak dimengerti sekarang. Jadi kekacauan sebenarnya itu ya. Nah ini dari sisi bisnis. Jadi harus diketahui bahwa bisnis itu harus jeli. Jeli melihat peluang, jeli melihat potensi, jeli melihat lapangan kayak apa. Ya. Nah, untuk manajemen-manajemen seperti itu coba deh liatin. Ya, ini juga saya kasih tahu bahwa beberapa soalan yang masih konvensional gitu. Dilihat deh orang yang belanja siapa gitu. Lihat, jangan cuma pegang-pegang HT aja gitu loh. Jangan pegang-pegang ini aja, ya dilihat. Tanya. Kalau dia udah pakai daftar belanjaan tuh tanya. Kadang-kadang saya suka diketawain juga sama ibu-ibu gitu. Dia udah pakai bawa daftar belanjaan nih. Iya, badan gede kayak gini kan gitu. Pakai daftar belanjaan kan pengennya cepet-cepet gitu ya. Keluar tuh cepet, kumpulin barang cepet. Akhirnya apa? Kalau ketemu yang SPG males juga bingung kita. Kita udah kasih daftarnya, dia nggak tanya dulu ini apa ya. Aduh. Nah itu yang harus diperhatikan oleh itu salah satu sisi bisnis ya. Nggak sedikit. Kadang-kadang kita belanja nggak sedikit. Melenceng sedikit, yang repot kan yang di rumah. Dia komplain kan, gitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan banget sama yang manajemen di sana, gitu loh. Ya, ini salah satu bisnis lah, ya. Saya kenal beberapa orang manajemen di situ gara-gara apa? Gara-gara saya dulu juga punya aktivitas di daerah-daerah kayak gitu ya. Saya tahu datanya seperti apa dan saya bisa setting itu data seperti apa. Jadi saya ngerti banget tentang seperti itu. Nah, tapi sekarang karena sudah tidak ikutan lagi, nah saya ngelihat kayak gini, wah lama kita responnya ya. Di sono-sono tuh udah bagus banget gitu responnya. Karena hal-hal yang kecil itu untuk mendapatkan apa? Penghasilan gitu. Ya, malah kadang-kadang ibu-ibunya yang ketawa ngelihat saya bawa belanjaan gitu. Aduh gitu. Badan gede, tegak gini gitu, pakai ini. Waduh, suruh bawa beginian, repot dunia gitu ya. Nah, itu salah satu respon yang harus ini. Juga transaksi-transaksi sekarang sudah pakai new teknologi. Udah nggak usah lagi kayak gitu-gitulah. Udah transaksi bet. Luar biasa kok kita ya di e-commerce di segala macamnya. Nah, itu salah satu contoh ketika Anda tidak bisa kasih peluang yang bagus buat sistem gitu loh ya. Ya, untuk orang-orang tertentu itu menyakitkan tuh ya. Yang namanya ngantri itu loh ya. Saya pernah satu kali di salah satu, saya nggak sebut lah, salah satu itu dia udah ngantri, dia diem, itu padahal ada kamera langsung, saya tunjuk kameranya. Buka satu lagi, saya bilang.
Itu kamera saya bilang itu buka satu lagi. Kita disuruh ngantri, udah beli barang ngantri. Akhirnya dia cepat-cepat dibuka satu. Begitu jadi orang cepat. Lagi saat-saat begini orang harus respect cepat. Kenapa? Itu buat comfortable. Itu buat apa? Satisfaction. Itu buat apa? Itulah yang rame-rame. Kita belajar di situ. Kita harus tahu pelanggan maunya apa. Ingat, hati-hati dalam bisnis. Pelanggan maunya apa, you mesti tahu. Gitu. Ya nggak bisa sembarangan kayak gitu doang. Nah itu saja sih sebetulnya saya mau bagi tentang entrepreneur. Mengapa dia pakai digital sekarang? Karena cepat diantar, bagus pelayanannya. Ya, e-commerce sudah bagus banget sekarang. Nah untuk yang manual-manual kayak gitu lama-lama ketinggalan gitu tuh. Untuk transaksi-transaksi kayak gitu ya. Mudah-mudahan makin cepat lah kita berbicara tentang bisnis ini gitu ya. Karena orang kemana-mana sekarang akan seperti itu. Apalagi sekarang pandemi begini kan kita membutuhkan apa yang safety cepat gitu ya. Makanya jangan sampai ketinggalan lah bisnis di kita. Itu saja yang mau bagi buat yang sedang-sedang belajar sistem seperti ini, baik di manajemen, baik di dunia IT dan new teknologinya. Harapannya Anda punya sebuah sistem, Anda punya model transaksi yang bagus, dan Anda bisa melobi itu pelanggan seperti apa. Oke, sampai sini saja dulu. Sehat selalu di rumah, semangat tetap. Ya, jaga dengan protokol kesehatan supaya kita masih bisa survive di posisi-posisi yang sulit seperti sekarang. Saya tahu bisnis lagi ini lagi naik nih ini. Posisi sekarang saya ngomong ini lagi pas naik-naiknya. Nanti baru saya dengar itu ada sekitar 6.000, 8.000 katanya ya sudah mau masuk. Pokoknya Anda sehat di rumah, Anda bersemangat, tetap kreatif, tetap menggunakan protokol kesehatan kemana-mana. Oke, terima kasih. Selamat malam.